Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amanah wa kashafallahu bi gumma wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Minimal di dalam salat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan as-sirat. Sirat di dalam bahasa Arab bermakna jalan, petunjuk. Jalan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Minimal 17 kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jalan yang kami minta kepadamu, yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat, berikan keberkahan kepada mereka. Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wasiddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Di antaranya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada para rasul, kepada para anbiya, kepada orang-orang soleh, siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa, dan siapa saja yang selevel dengan mereka. Pada bulan ini adalah bulan Syahrul Mubarak. Itulah yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian, kalaulah kita sering mendengar kalimat berkah, mahwal berkah, mahwal barakah. Apa itu yang disebut dengan berkah? Di dalam bahasa Arab bahwasanya yang disebut dengan berkah adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalaulah hidup kita ketika umur bertambah tapi tak banyak amal yang dilaksanakan, maka sungguh orang tersebut mengalami sangat begitu rugi. Sehingga di antara ungkapan Nabi SAW fi makna riwayat, man qala umruhu wa katsura amaluhu. Siapa saja yang memiliki umur panjang dan banyak amalnya, maka sungguh orang tersebut sangat beruntung. Namun sebaliknya, man tala umruhu wa qasira amaluhu, tapi siapa saja yang umurnya sedikit atau umurnya panjang tapi amal ibadahnya sangat sedikit, maka itulah orang yang merugi. Sesuai yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Kalaulah kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, sesuai dengan kalimat atau pengertian dari barakah, artinya ziyadatul khair, bertambahnya keberkahan atau bertambahnya kebaikan. Sehingga orang-orang Arab, kalaulah mereka itu menemukan lubang mata air, maka mereka menyebutnya dengan birkah. Birkah asal kata dari barokah. Kenapa mata air disebut dengan birkatun, yang sama artinya barokah? Ternyata mata air ketika dia terus mengeluarkan air, yang menggunakan, yang memanfaatkan air tersebut bukan hanya orang-orang sekitar dari lokasi mata air tersebut. Bahkan orang yang jauh dari lokasi mata air ikut memanfaatkan dari air tersebut. Itulah yang disebut dengan berkah. Seperti halnya kita sehari-hari. Kita sehari-hari terbiasa meminum, membeli air galon. Baik itu di depot atau air langsung galon. Pertanyaannya, apakah rumah kita dekat dengan birkah atau mata air? Kalla bal, tanpa sama sekali, justru sangat jauh. Walaupun mata air tersebut jauh, bahkan kita tidak tahu di mana lokasinya, ternyata airnya sampai ke rumah kita. Itulah yang disebut dengan berkah.
Sehingga Nabi SAW bersabda, ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin. Apa itu yang disebut dengan ragima anfu rajulin? Itulah adalah kalimat istilah ungkapan orang Arab. Kalau diartikan atau diterjemahkan secara huruf per huruf, ragima anfu rajulin adalah artinya jatuh tersungkur hidung seseorang. Apa arti dari jatuh tersungkur hidung seorang? Ternyata maknanya artinya sukhriyah. Artinya apa? Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. Nabi SAW mengulangnya 3 kali. Ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin, ragima anfu rajulin. Pada saat itu para sahabat bertanya, man ragima anfu rajulin ya Rasulullah? Siapakah orang yang termasuk merugi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, ketika seseorang idza ja'akum Ramadan, ketika telah datang kepada kalian bulan Ramadan, summan salakha, kemudian Ramadan usai atau pergi, walam yukfar min dzunubihi syai'un, tapi tak ada sedikit pun dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan berkah, sehingga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian, karena sungguh di dalam sahur itu ada keberkahan. Kenapa sahur yang diperintahkan oleh Nabi SAW justru di dalamnya mengandung keberkahan? Pertama, ketika seseorang makan sahur, tentulah dia memiliki kekuatan yang lebih agar bisa menahan lapar dan dahaganya. Yang kedua, disebut berkah. Kenapa orang makan sahur itu berkah? Karena ketika seseorang makan pada waktu sahur, disitulah adalah waktu mustajabu doa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Sungguh orang-orang mukmin ketika mereka di waktu sahur banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita tidak ada yang memiliki dosa. Justru di antara kita ada sang pendosa. Tak ada di antara kita yang tak memiliki dosa. Baik dosa itu yang dirasa atau yang tak dirasa. Namun Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup seluruh dosa kita. Kalaulah seandainya dosa tersebut Allah tampakkan di wajah kita, yang dimana aromanya sungguh sangat luar biasa, bau menjijikan. Pertanyaannya, adakah seseorang yang mau dengan kita? Kalla bal, tak ada seorang pun yang mau dekat dengan kita. Maka itulah yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan keberkahan, di mana di dalamnya ketika seseorang yastanibu minan kulil masyrubat wal makulat wasyahwat, seseorang menjauhi bahkan menahan dari segala macam pembatal-pembatal saum, dari mulai makanan, dari mulai minuman, bahkan syahwat ia tinggalkan. Apa tujuannya? Liwajhillah, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW meriwayatkan, yang dimana hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya wa ana ajzi bihi, Allah lah yang langsung menjawab atau mengganjar pahala bagi orang yang saum. Walisaimi farhatan, sungguh bagi orang yang saum ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah inda yuftir, ketika dia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, yaitu ketika berjumpa, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua memiliki umur yang berkah, umur yang dimana terdapat ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada setiap saatnya. Jangan sampai ketika Ramadan ini usai, ternyata Al-Quran yang kita miliki tak kita baca, bahkan kita tak menghatamkannya. Jangan sampai
ketika Ramadan ini usai, ternyata tak ada sedikit pun dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni. Jangan sampai ketika Ramadan ini telah usai, kita tidak menjadi hamba yang bertakwa. Sesuai dengan perintah saum adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua bersama orang-orang muttaqin, orang-orang syuhada, as-salihin, as-sidikin, bahkan para anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul jami'ah. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.